إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Untuk halaqahnya itu ya sesuai yang Ana sampaikan juga di grup, yaitu persiapan misalnya 1 halaman atau 2 halaman, sehingga nanti pas halaqah dimulai ya sudah kita tar wahidan fawahidan yaqra wa nusahih الخطأ مثلا، وهناك السؤال والجواب كذلك، مثلا لماذا تقرأ مرفوعا ولماذا تقرأ منصوبا أو مجرورا مثلا، هكذا. طيب هذا الكتاب يا أخوان، kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin ini, itu sebenarnya adalah tadris beliau atau darsnya beliau. Ini modelnya adalah semacam kajian begitu, kemudian di tafrigh namanya, atau ditulis begitu. Makanya nanti di kalimat-kalimatnya itu semacam kayak ngobrol begitu beliau. Ini bawaan kalimat di kitab ini itu semacam mengobrol begitu nanti. Sanaqra insyaallah. نعم هنا الكلام وأقسامه مكتوب صاد. معنى الصاد هنا المصنف، وكما عرفت كما تعلمت صاد الفرق بين المصنف والمؤلف. المصنف هو من صنف متنا مثلا، أو في هذا الكتاب المصنف هو صاحب المتن. Adapun muallif itu adalah yang mengarang syarahnya misalnya semacam itu. Idzan huna al-muallif huwa Syekh Ibnu Utsaimin wal musannif huwa sahibu matan al-Ajurrumiyah. هكذا. ولكن هنا مكتوب الشين بحرف الشين، يراد الشارح هكذا. Dan untuk giliran bacanya di halaqahana itu sebelum-sebelumnya juga, man kana musta'iddan lil qira'ah fal yaqra hakadha. Na'am. أو ربما يرفع اليد. نعم أستاذ. أيوة نعم. ابدأ من المتن، الكلام وأقسامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب. أعد ودخول الألف واللام. نعم. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم هذا المتن. ابدأ الشرح تمهيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم أو الله. ممكن تقول قال الشارح. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف
ilmu wasilatin yatawassalu biha ila sayyaini muhimmaini. حسب. إن أين اسم إن يا أخ أمري؟ علم هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثم النحوي هنا مجرور بالكسرة لأنه مضاف إليه. مضاف إليه. علم النحوي. الإضافة أحيانا تكون من اسمين فأكثر، والاسم الأول atau harokat isim yang pertama itu biasanya tergantung kedudukannya. Nah, di sini isim yang pertamanya kan alima atau ilma. Huna mansub karena dia sebagai isim innanya. Adapun al-ismu tsani di susunan idhafah itu bisa dipastikan majrur, ikhwan. Atau terkadang idhafah itu tersusun dari 2, 3, bahkan 4 kalimat. Isim yang kedua, isim yang ketiga, yang keempat itu bisa dipastikan harakatnya adalah majrur. Ya. Adapun isim yang pertama, harakat akhir pada kalimatnya atau pada isimnya itu tergantung kedudukan kalimat tersebut atau isim. Huna ilma ya ismu inna. Lidzalika mansubun 'alal fathati. Kemudian khabaru innanya ilmun, ay sahih, ilmun marfu'un bidhammati. لأنه اسم المفرد وهو خبر إن. شريف هنا نعت أو صفة مرفوع بالضمة لأنه اسم المفرد. Naat atau sifat itu termasuk tawabi atau pengikut i'rab isim yang sebelumnya. Nah, di sini syarifun itu mengikuti i'rab isim sebelumnya, yaitu yang ilmunnya itu. Idzan nutarjim mathalan fi lughatina inna ilma an-nahwi ilmun syarifun. Sesungguhnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Kemudian ilmu wasilatin. Huna idhafah ilmu wasilatin. يتوسل بها إلى شيئين مهمين. يتوسل بها إلى شيئين مهمين. هنا جملة فعلية. نعم. علم وسيلة يتوسل بها إلى شيئين. بها هنا الهاء الضمير يعود إلى وسيلة. ويتوسل هنا فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقدير هو. Ya, kembali ke ilmu wasilah itu. Jadi, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mulia dan juga ilmu wasilah atau ilmu perantara yang menjadi perantara pada dua syai'an ila syai'aini muhimmaini. Menjadi perantara untuk menunjukkan kepada dua hal yang penting yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ila syai'aini, syai'aini huna majrur masbukun biharfil jar, ya karena didahului oleh huruf jar ila. Tadi kan disebutkan di matan bahwa di antara huruf jar itu adalah ila. Ya, dan huna syai'aini majrurun bil ya'i li'annahu ismul muthanna wa mufraduhu syai'un ila syai'aini muhimmaini huna na'at majrurun bil ya'i. Muhimmaini dia dari isim fa'il dari ahamma yuhimmu, muhimmun. Ya, muhimmaini dua hal yang penting. Nu'id marah thaniyah. Fa inna ilman nahwi ilmun syarifun
علم وسيلة يتوسل بها إلى شيئين مهمين. هنا قاعدة ya ikhwah, walakin laisa bukan kaidah yang paten ya. Jadi biasanya fiil kalau mana setelahnya itu harful jar, fiilnya itu biasanya dibaca majhul, mabniun 'alal majhul. Undur huna yutawassalu biha, yang dijadikan wasilah dengannya akhirnya. Seperti di Al-Qur'an ada, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum, kutiba 'ala. Jadi fiil kemudian setelahnya itu huruf jar, kebanyakan dibaca mabniun 'alal majhul. Nah, واصل يا أخ. الشيء الأول أيوه واصل. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فهمهما يتوقف على معرفة النحو. نعم واصل. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي نزل به كلام الله عز وجل، لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا. حسبك. الشيء الأول فهم كتاب الله. الشيء هنا اسم في أول الجملة فهو مبتدأ. الشيء مبتدأ مرفوع بالضمة، والأول هنا نعت أو صفة، والمنعوت أو الموصوف الشيء, sesuatu yang pertama atau hal yang pertama. Tadi kan disebutkan ilmu nahwu adalah ilmu wasilah atau ilmu perantara yang menunjukkan kepada dua hal yang penting. Nah, hal yang pertama adalah fahmu kitabillahi. Fahmu idzan huwa khabar. Fahmu khabarun marfu'un bid-dhammah. Kitabi majrurun bil kasrati li'annahu mudhafun ilaihi. Kemudian Allah hina, undur huna al-idhafah murakkabatun min thalathati al-asma'. Ya, susunan idhafah yang tersusun dari 3 isim. Dan isim yang pertama, kama qulna, harakat akhir pada isim yang pertama di idhafah itu adalah tergantung i'rab atau kedudukannya. Huna fahmu marfu' ala annahu khabar. Kemudian isim yang keduanya di sini kitab. Dan kitab majrur. Qulna isim yang kedua, yang ketiga atau yang keempat misalnya dalam idhafah maka semuanya adalah majrur akhirnya. Fahmu kitabi Allahi. إذن كتابي مجرور بالكسرة لأنه مضاف إليه، ثم الله كذلك مجرور بالكسرة. وسنتي، الواو هنا حرف عطف، الواو حرف عطف. وسنتي مجرور معطوف على كتابي، معطوف على كتابي. إذن التقدير مثلا نقول الشيء الأول فهم كتاب الله وفهم سنتي، هكذا فهم كتاب الله وفهم سنتي. إذن سنتي معطوف على كتابي، وسنتي سنتي قلنا معطوف على كتابي مجرور بالكسرة. رسوله، سنة رسوله، رسولي هنا مضاف إليه كذلك مجرور بالكسرة. وضميرها هي هنا مبني على الكسرة، وهو كذلك مضاف إليه مجرور في محل جر. انتبهوا، الضمير من الأسماء المبنية، ضمير من الأسماء المبنية. Isim-isim mabni itu ketika di i'rab kita tidak bisa langsung menyebutkan marfu'un bil dhammah misalnya atau mansubun bil fathah misalnya. Walakin naqulu fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Nah, huna rasulihi al-ha'u huna dhamirun mabniun 'ala al-kasrah fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Unzuruna idzan sunnati rasulihi ini idhafah yang tersusun dari 4 huruf, 4 isim atau 4 kalimat. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifati an-nahwi. Ahyanan ba'da alamat at-tarqim adalah jumlah baru. Maka di sini fa inna fahmahuma nah, ismu inna adalah fahma huna. La, fahma huna ismu inna. Kemudian huma itu adalah dhamir jar muttasil. Dhamir yang sebagai mudhafun ilaih juga seperti yang tadi rasulihi.
فإن فهمهما يتوقف على معرفة النحو. اسم إن di sini adalah fahmahuma. Ya, fahma mansubun bil fathati li'annahu ismul mufrad wa huwa ismu inna. Huma fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian khabaru innanya di sini adalah yutawaqqafu ala ma'rifati nahwi. Jumlah fi'liyah. Ya, khabar innanya di sini adalah jumlah fi'liyah. Maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Ya, khabaru inna jumlatun fi'liyatun yutawaqqafu ala ma'rifati nahwi. Nah, jumlah fi'liyahnya ini bisa di i'rab ditafsil lagi. Yutawaqqafu mathalan naibul fa'il ini min hadzal fi'il adalah dhamir mustatir, ya. Wa at-taqdiru huwa. Wa dhamiru ya'udu ila fahm. Jadi memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasul itu yatawaqqaf ala ma'rifati an-nahwi. Wa ala ma'rifati an-nahwi huna al-jar wal majrur muta'alliqani bi al-jumlah ini qablahu, ini yatawaqqaf itu. Thumma wathani, itu hal yang kedua yang wasilah dari ilmu nahwu adalah iqamatu al-lisani ala lisanil arabi. الثاني وهو ثاني إقامة اللسان على اللسان العربي. طيب هنا العربي نعت, ya, atau sifat untuk kalimat al-lisan ala lisani al-arabi, sesuai lisan orang Arab hakira. Dan Arabi itu dia asal katanya kan Arab, isim jamid. Kama ta'lamun bahwa isim jamid itu tidak bisa menjadi sifat atau na'at. Yang bisa untuk jadi sifat atau na'at itu dari isim mushtaq biasanya. Tapi isim jamid bisa jadi na'at kalau dia dinisbahkan. Bimithli hada ala lisan al-arabi. Al-arabi huna asal katanya kan tadi Arab. Kemudian kita nisbahkan dan kita jadikan na'at begitu. Atau misal akhar, bahrun itu kan isim jamid juga. Dan isim jamid tadi tidak bisa dijadikan sifat. Bisa dijadikan sifat ketika kita nisbahkan. Naqul al-kalbu al-bahri, anjing laut. Al-kalbu al-bahriyu. Hakala. Iqamatul lisani ala lisanil arabi alladhi nazala bihi kalamullah azza wa jalla, yang dengannya turun firman Allah azza wa jalla. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu, yang memahami ilmu nahwu atau memahami nahwu adalah perkara yang sangat penting sekali. Huna ismu kana fahmun nahwi. Ismu kananya adalah fahmu. Kemudian an-nahwi majrurun bil kasrati mudhafun ilaih. Wa khabaru kana adalah amran. Amran sebagai khabaru kana. Mansubun bil fathati. Kemudian muhimman di sini sifat atau na'at, ya, untuk kalimat amran. Jadi perkara yang penting. Kadzalika jiddan na'at atau sifat. Kadzalika waqad ta'addadat as-sifat. Kadang sifat juga yani enggak cuma satu, bisa dua atau tiga. Huna amran muhimman jiddan. Walakin an-nahwa fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Walakinna kama ta'lamun min akhwati inna. Dan isim lakinna di sini adalah an-nahwa. Fi awwalihi sa'bun. Fi awwalihi al-jar wal majrurun. Ya, muta'alliqan bi al-jumlah qablaha. Sa'bun huna khabaru lakinna. Wa fi akhirihi sahlun. Al-waw huna wawul 'athaf. Fi akhirihi itu sama al-jar wal majrur yang muta'alliqan atau yang memiliki kaitan dengan jumlah atau kalimat yang sebelumnya. Sahlun
Huna ma'tufun ala sa'b, sa'bun. Muta'alliqani itu artinya yang berkaitan ya kan ya. Jadi contohnya walakin an-nahwa fi awwalihi sa'bun. Qulna fi awwalihi al-jar wal majrur muta'alliqani bima qablahu masalan. Fi awwalihi itu adalah jar dan majrur yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Dan nutarjim fi lughatina masalan. Akan tetapi nahwu di awalnya, maksudnya di awalnya ini adalah ya nahwunya itu di awalnya adalah susah dan di akhirnya adalah mudah atau gampang. Wa qad muthila هنا مثل نقرأ مثل على المجهول مثل ببيت من قصب وبابه من حديد. Dan telah dipermisalkan qad itu huruf yang masuk kepada fi'il madhi. Biasanya masuk ke fi'il mudhari juga, tapi beda makna. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi atau mundur yang di kitab ini kan qad kemudian setelahnya fi'il madhi, maka itu artinya qad di situ sebagai penguat dan sungguh begitu, dan sungguh telah dipermisalkan. Tapi kalau qad itu masuk kepada fi'il mudhari atau qad kemudian ba'dahu fi'lun mudhari, maka maknanya adalah atau nutarjim fi lughatina terkadang macam itu. Misalnya qad yaf'alu, terkadang melakukan. Nah, kalau qad kemudian setelahnya fi'il madhi artinya adalah penguat atau taukid. Dan sungguh telah dipermisalkan bi baitin. Menurutna bi baitin. Huna harful bait, kemudian sebelumnya ada harful jar bi. Dan sebelumnya lagi ada fi'il. Ya, qulna madza? Fi'il kemudian di depannya itu atau setelahnya itu harful jar. Kebanyakan fi'ilnya itu dibaca mabniun 'alal majhul. Dan sungguh telah dipermisalkan dengan suatu rumah min qasab. Qasab itu kurang lebih rotan atau kayu gitulah. Wa babuhu min hadid. Rumah terbuat dari kayu dan pintunya dari besi. Yani annahu sa'bun atau annahu sa'bud dukhuli. Huna annahu ismu anna dhamir ya hu. Dhamir hu di situ adalah ismu anna. Ya dhamir mabniun 'ala dhammah. Annahu hu dhamirun mabniun 'ala dhammati fi mahalli nasbin. Ismu anna. Kemudian khabarnya, khabar annanya adalah sa'bud dukhuli. Annahu sa'bud dukhuli lakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'. انظروا انتبهوا معي. لكن إذا كانت النون ساكنة فهي لا تعمل عمل إن وأخواته، أو لا ترفع اسمها أو لا تنسب اسمها ولا ترفع خبرها. Kalau kita baca lakin itu nunnya sukun, dia tidak beramalan. Tapi kalau kita baca lakinna bi tasydidin nun, lakinna, maka dia beramalan seperti inna dan yang lainnya. Tansibu ismaha wa tarfa'u khabaraha. Menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Wa huna lakin annahu sa'bud dukhuli lakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'in. كذلك هنا فائدة يا إخوان. إذا دخلت هنا كأن الفعل seakan fi'ilnya fi'il madhi atau fi'ilnya fi'il madhi. Tapi sebenarnya maknanya adalah fi'il mudhari. Jadi kalau idza kemudian setelahnya fi'il madhi, itu maknanya adalah fi'il mudhari atau maknanya sedang dilakukan atau akan gitu. Contohnya adalah di hadis Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu. Menurut di situ di hadis itu idza khataba, ketika Nabi berkhutbah. Nah, di situ maknanya walaupun fi'ilnya adalah fi'il madhi, tapi maknanya adalah mudhari atau sedang. Karena kan nggak mungkin misalnya kita maknai dengan fi'il madhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu. Dahulu Nabi ketika selesai berkhutbah, kedua mata beliau merah. Kurang nyambung maknanya. Dan yang tepat adalah yang kita maknai dengan fi'il mudhari. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah, kedua mata beliau memerah. Nah. Dan banyak hadis atau banyak contoh ya, idza kemudian setelahnya fi'il madhi, maka maknanya adalah makna al-hadir atau sedang dilakukan atau akan. Nah di sini idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'in. Walihada yanbaghi lil-insani an yahrisa 'ala ta'allumi mabadi'ihi
hatta yashula alaihi al-baqi. Maka dari itu, yanbaghi lil insan. Huna faedah kadzalika ya ikhwan. Yanbaghi, fiil-fiil yang semacam ini yanbaghi, yajibu, dan mana? Itu biasanya failnya adalah terbuat dari masdar muawwal. Nah, di sini undur, walihada yanbaghi. Yanbaghi fi'lun mudhari wal fa'il an yahrisa, masdar muawwal an yahrisa. Adapun lil insani itu adalah al-jar wal majrur muta'alliqani bil kalimah yang qablahu, atau dengan kalimat yang sebelumnya. Maka dari itu dianjurkan bagi setiap insan an yahrisa. Nah, an yahrisa di sini adalah bentuk masdar muawwal dan dia fa'il. An yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi hatta yasula alaihi al-baqi. An yahrisa, yahrisa kadzalika fi'lun mudhari. Yahrisa juga adalah fi'il mudhari dan i'rabnya adalah mansub. Limadha huwa mansubun? Li'annahu masbuqun bi'amil jazm. La, li'annahu masbuqun bi'amil nasab. Kenapa yahrisa di situ mansub? Karena dia didahului oleh amil nasab atau yang menjadikan fi'il tersebut nasab. Wa huna alamatu nasbihi al-fathah. Baik, kemudian fa'ilnya, fa'il dari fi'il yahris di sini adalah dhamirun mustatir. Wa taqdir huwa, ya, ya'ud ila al-insan. Yahrisa, fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdir huwa dan kembali ke al-insan. Berarti seorang atau al-insan yahris, semangat, berusaha ya, semangat ala ta'allumi mabadi. على تعلم مبادئه. مبادئه هي هنا ضمير مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه, dan dia kembalinya ke an-nahwu, ya. Maka dari itu hendaknya setiap insan harus bersemangat, ya, dalam mempelajari mabadi, ilmu nahwu, permulaan ilmu nahwu yang di awal-awal. Karena tadi kan di awal-awal adalah sa'ab, susah. Tapi kalau setelah itu nanti akan mudah. Hatta yashula alaihi al-baqi. Mempelajari yang mabadi'nya, yang awal-awalnya. Kemudian nanti setelahnya akan mudah baginya untuk mempelajari kelanjutannya lah, macam itu. Hatta yashula huna fi'lun mudhari' mansubun. كذلك هنا منصوب يعني مسبوق بعامل نصب وعلامة نصبه الفتحة عليه الجار والمجرور. والباقي فاعل من فعل يسهل, sehingga akan mudah baginya al-baqi, yang sisanya, maksudnya sisa dari ilmu nahwu yang dia pelajari. Tadi kan sudah mempelajari di awal-awalnya, kemudian sisanya akan mudah gitu. Di awal-awalnya susah, tapi setelahnya akan mudah. Al-baqi huna fa'ilun marfu'un bidhammati al-muqaddarah. Kenapa marfu'nya dengan dhammah muqaddarah? Karena dia adalah isim manqus. Ya, isim manqus. Wala ibrata biqauli man qala, dan la ibrata, tidak dihiraukan dengan ucapan orang yang mengatakan inna nahwa sa'bun. Ada yang mengatakan bahwa ilmu nahwu itu adalah susah, maka jangan dihiraukan. Hatta yatakhayyala at-talibu annahu lan yatamakkana minhu. Fa inna hadha laysa bisahih. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ilmu nahwu itu adalah sa'b, inna nahwa sa'bun. Dia mengatakan begitu, inna nahwa sa'bun. Ilmu nahwu itu susah. Sehingga seorang penuntut ilmu itu, ya, yatakhayyal annahu lan yatamakkan minhu. Dia merasa tidak akan bisa, ya, untuk mempelajarinya. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin huna, fa inna hadza laisa bisahih. Fa inna hadza laisa bisahih. Ismu innanya di sini adalah ismul isyarah hadza. Kemudian khabar innanya adalah jumlah fi'liyah laisa bisahih. Walakin rakkiz ala awwalihi yashul 'alaika akhiruh. Walakin rakkiz ala awwalihi yashul 'alaika akhiruh. Yashul, nah di situ
fi'il mudhari' majzum. Kenapa dia majzum? Karena dia sebagai jawabut talab. Ya, jawabut talab. Jawaban dari permintaan. Tadi kan di sebelumnya rakkis. Ya. Maka perhatikanlah, atau maka rakkaza yurakkizu itu fokus atau perhatikan. Maka perhatikanlah ala awalihi, ya, terhadap di awalnya, atau di awal dari ilmu nahwu itu perhatikan betul sehingga yashul alaika akhiruhu. Di sini jawabannya. Maka akan mudah bagimu di akhirnya. Macam itu. Ada makna itu tadi tentang mana? An-nahwa fi awalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. هنا قال بعضهم النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه. هذا البيت أو bait-bait ini itu seperti kayak yang tadi yang mengatakan bahwa ilmu nahwu itu susah. Nah, dijawab lagi sama Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadha laysa bisahih. هذا ليس بصحيح. نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير وجرجه سهلة تفهمه من أوله. كان نعم. Jadi ilmu nahwu itu susah hanya di awal. Adapun kemudian atau setelahnya ya akan mudah insyaallah. تعريف الكلام. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام أو نعم بالكلام لأن النحو لإقامة الكلام فلا بد أن تفهم ما هو الكلام. صاد أو قال المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Tadi kita terjemahkan dulu. Bada al-muallif rahimahullah. Muallif memulai dengan pembahasan al-kalam. Lianna an-nahwa huna qara'na bil fathah. An-nahwa karena isim inna. Isim anna. Lianna an-nahwa li iqamatil kalami. Karena nahwu itu adalah untuk iqamatul kalam. Nah, fala budda an tafhama ma huwa al-kalam. Maka harus ya engkau harus memahami apa itu al-kalam. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كلام itu adalah طيب من عنده سؤال مثلا؟ ما معنى إقامة الكلام Zat? أيوة إقامة الكلام. سنعرف بعدين كلام itu apa. إقامة itu أقام يقيم, mendirikan. الكلام كلام. كلام itu kan secara طيب نقرأ هنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. kemudian الشارح قال ويريد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين. Kalam yang disebutkan oleh musannif atau sahibul matan ini adalah pengertian dari ulama nahwu. Ya, adapun al-kalam lughatan dia umum. Nah, al-kalam lughatan كتبته. هذه اللحظة. نعم الكلام
لغة هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة. Ibarat yang dengannya bisa mendapatkan faedah. Jadi umum. Bisa jadi lafaz atau ya akana lafzan am lam yakun. Bisa jadi dari ucapan atau tulisan ya, atau khat atau isyarah. Ya, tunjuklah begitu dengan isyarah. Maka itu dikatakan kalam secara lughah atau lughatan lughawiyah. Misal, isyarah misalnya. Kalau ada yang tidak qala laka مثلا هل أخضرت لي الكتاب الذي طلبته منك, dan kita jawabnya dengan isyarah, dengan mengangguk misalnya, maka itu adalah kalam secara lughah karena memberikan faedah, artinya na'am, artinya iya sudah dibawa kitabnya. Adapun di sini al-kalam inda an-nahwiyyin, ini yang disebutkan oleh musannif, yaitu kalam al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Kemudian wal lafzu ma'nahu huwa an-nutqu bil lisan. An-nutqu bil lisan. Jadi al-lafzu secara bahasa adalah at-tarhu wal ramyu مثلا. طيب نعيد مرة ثانية. تعريف الكلام بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام لأن النحو لإقامة الكلام, karena semuanya nahwu itu adalah untuk menegakkan kalam ya. Dan kalam di sini adalah kalam yang dimaksudkan atau yang na'am yang didefinisikan oleh para ulama nahwu, yaitu kalam yang tersusun dari lafaz ya, yang memberikan faedah. Atau kama qalahu al-musannif al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabul mufid. Dan kalam ada 4 di sini. Yakuna lafdhan wa yakuna murakkaban wa yakuna mufidan wa yakuna bil wad'i. Hakada. Kemudian wa yuridu bil kalami huna kalam fi istilah an-nahwiyyin. Wa al-lafdhu ma'nahu huwa an-nutqu bil lisani wa al-lafdhu ma'nahu hu huna dhamirun mabniun 'ala ad-dhamma fi mahalli jarr, wa hadha ad-dhamir 'a'idun ila al-lafdh. Ma'nahu yaitu adalah makna lafzi huwa an-nutqu bil lisan. Lafaz itu adalah an-nutqu, ucapan, bil lisani dengan lisan. Al-murakkab. Undur huna bada al-syarih yufassil. Jadi kalam itu tadi kulna ada 4 ya, maksudnya 4 rangkaian ya. Al-kalam, lafaz, murakkab, mufid, kemudian bil wad'i. Nati ila al-lafaz awalan. Di sini sebutkan lafaz itu adalah nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan, itu lafaz. Ma'ruf ya kan? Paham insyaallah. Murakkab. Al-murakkabu. Al-an al-murakkab makna al-murakkab. يعني تركيبا إسناديا تحصل به أو تحصل به الفائدة بخلاف المركب تركيبا إضافيا. هذا ليس بكلام، لا بد أن يكون تركيبا إسناديا. طيب. Murakkab yang dimaksud di pengertian kalam tadi itu adalah murakkab tarkiban isnadiyan tuhsalu bihil faidatu, tarkib isnadi ya, itu yang dimaksud dari kalam. Nah, tarkib isnadi yang dengannya juga akan memberikan faedah. Bi khilafil murakkab tarkiban, bi khilafil murakkabi tarkiban idhafiyan. Berbeda dengan murakkab yang dia tarkib idhafi. Kita punya 2 istilah sekarang mustalah, tarkib isnadi dan tarkib idhafi. Nah, yang memberikan faedah itu adalah tarkib isnadi, susunan tarkibun isnadiyun. Nah, itu yang memberikan faedah. Adapun tarkiban idhafi itu hada laisa bikalam. Tarkib idhafi itu bukan termasuk kalam. Tarkib idhafi kama qulna di awal-awal tadi kan. Susunan idhafah itu biasanya tersusun dari 2 kalimat atau lebih, 2 isim atau lebih, 3 atau 4. Contohnya tadi kan kitabullahi misalnya. Nah, itu namanya tarkib idhafi.
Wahada tarkib laisa bikalam, bukan termasuk kalam. Tarkib idhafi itu bukan termasuk kalam. Dan yang termasuk kalam itu adalah tarkib isnadi. Karena tarkib isnadi itu adalah yang memberikan faedah. Nah, la budda an yakuna tarkiban isnadiyan. Tarkib isnadi, contoh tarkib isnadi الآن. نأتي إلى أمثلة tarkib isnadi. Contoh dari tarkib isnadi itu adalah jumlah, ya. Tarkib isnadi adalah jumlah. Baik jumlah fi'liyah atau ismiyah. Nah, itu namanya tarkib isnadi. Ambil contoh jumlah fi'liyah. ذكر راجع أحمد الدرس مثلا. راجع أحمد. Nah, ini bentuk tarkib isnadi. Ya, nu'id marah tsaniyah, tarkib isnadi itu adalah jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Begitu. Nah, idan yang dimaksud murakkab dalam pengertian kalam tadi itu adalah murakkab tarkiban isnadiyan, bukan murakkab tarkiban idhafiyan. Karena al-murakkab tarkiban idhafiyan itu bukan termasuk kalam. Nah, hakada. Atau bahkan aku tarkib idhafi itu adalah satu kalimat, ya. Karena misalnya babul masjid misalnya. Nah, itu kan satu kalimat. Walaupun dia tersusun dari dua isim misalnya, dua kalimat misalnya. طيب نواصل. المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولو اشترط أن تكون الفائدة جديدة حتى لو كان بفائدة معلومة فلا بأس يسمى كلاما. المفيد فائدة يحسن السكوت عليها, yang memberikan faedah, ya, yang ketika diam itu يحسن السكوت. كيف نترجم هكذا؟ يحسن السكوت عليها. المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. عليها ها هنا يعود إلى فائدة، على فائدة. Nah, dengan diam, maksudnya ketika kita mendengarkan kalam tersebut dan mendapatkan faedah, ya, dengan diam itu, ketika kita diam, ketika setelah mendengarkan kalam atau yang faedah, maka itulah kalam gitu loh. كيف نترجم هكذا؟ يحسن السكوت عليها. ولو اشترط أن تكون الفائدة جديدة حتى لو كان بفائدة معلومة فلا بأس يسمى كلاما, maka itu dinamakan kalam walaupun faedah baru, ya, atau lau kana bifaidatin ma'lumatin fala ba'sa, atau faedah yang sudah diketahui. Intinya yang memberikan faedah, susunan yang memberikan faedah, susunan kata yang memberikan faedah, kemudian kita ketika mendengarnya itu dan kita diam, maka itu kalam gitu. Nah, Allah taala alam. انظروا ولو اشترط أن تكون الفائدة هنا اسم تكون جديدة خبر تكون حتى لو كان بفائدة معلومة فلا بأس. سري. نعم هذا. طيب فخرج بقولنا اللفظ هذا نقرأه في اللقاء القادم إن شاء الله. وممكن نعيد مرة ثانية تعريف الكلام. أنا أعتذركم nah, afwan anak karena sambil ini juga nunggu anak kos santri karena pekan ini lagi ujian juga di Mahat di tempat anak ini musyrif, ya, sambil ini tahu santri. Ala kulli hal وسنقرأ مرة أخرى عن تعريف الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله. وأرجو منكم أن تستعدوا القراءة صفحة أو صفحتين, kemudian langsung kita baca
وربما ترجمة كذلك يا أخوان. jadi استعدوا للقراءة، استعدوا للقراءة وكذلك الترجمة. ترجمة, ابحثوا الترجمة setiap makna, setiap kalimatnya. Jadi nanti baca مثلا سطر واحد أو سطران، تقرأ سطر أو سطرين ثم تترجم، ثم نحاول أن نعرف كل كلمة بإذن الله إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا ونعيد مرة ثانية. تعريف الكلام سنقرأه أو سنكرر القراءة في اللقاء القادم إن شاء الله. تعريف الكلام. طيب هل من سؤال؟ أظن ما في سؤال. وبعضنا لم يحضر، ولعل في اللقاء القادم حضر الجميع أو سيحضر الجميع. طيب أشكركم على حسن استماعكم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضلوا.